Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini di tangan saya ya, ada kumpulan pentigraf, judulnya The Red Circle. Ya, The Red Circle ini ya merupakan kumpulan dari 100 pentigraf. Nah, bagaimana ya saya bisa menulis 100 pentigraf? Caranya sederhana saja ya. Semua naskah ya yang kemudian menjadi buku ini saya tulis dengan menggunakan HP ya. Jadi saya tidak menulisnya di laptop ya, tetapi saya menggunakan HP ya. Jadi hanya dengan HP ya, maka kita sudah bisa berkarya ya secara lebih efektif ya ketika kita menemukan satu ide ya, kemudian langsung kita tulis ya menjadi sebuah pentigram. Nah, itulah ya kenapa akhirnya dalam waktu kurang lebih hampir 2 bulan ya, saya bisa menyelesaikan buku ini. Ya, isinya ada 100 pentigraf ya, yang berarti ada 100 judul ya. Nah, jadi ada 100 judul pentigraf. Jadi kenapa ya saya kemudian akhirnya tertarik dan serius menulis pentigraf ini ya? Karena saya merasa bahwa sebagai seorang penulis pemula ya, pentigraf ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang mungkin untuk dijangkau ya, mungkin untuk kita capai. Jadi dibandingkan dengan kita misalnya berencana menulis sebuah novel ya yang tebal misalnya kan, maka bagi kita yang sibuk ya dengan pekerjaan kita, itu akan membutuhkan tidak hanya waktu ya, tetapi juga komitmen dan konsistensi ya. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, maka menulis pentigraf adalah merupakan satu alternatif ya untuk kita tetap berkarya ya. Walaupun kita dengan kesibukan yang luar biasa ya, seperti itu. Saya sendiri adalah seorang guru ya, dan diamani kepala sekolah di sebuah SMP swasta di kota saya. Nah, tetapi ya di sela-sela waktu saya menyempatkan diri untuk eh, mengetik ya di HP ya, bercerita ya, sepenggal-sepenggal cerita ya, kemudian saya kumpulkan ya menjadi sebuah buku. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, oh saya sibuk, oh saya tidak punya waktu, saya tidak bisa ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali ya penerbit yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk kita menyalurkan buku-buku atau naskah kita. Jadi jangan khawatir. Nah, ini tentu saja menjadi angin segar ya bagi kita ya, karena sekarang menerbitkan buku itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan masa-masa yang lalu seperti itu. Nah, karena lebih mudah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Nah, awalnya ya saya tidak pernah bermimpi ya bisa menerbitkan buku dan ber-ISBN seperti ini ya. Tetapi ya berkat pentigraf ya, alhamdulillah ya, saya bisa ikut menyumbangkan sebuah karya ya untuk perpustakaan nasional. Nah, itu merupakan satu legacy ya. Ini merupakan satu hal yang menurut saya penting bagi hidup saya seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa memiliki buku yang akan bisa dibaca oleh anak-anak kita nanti, bahkan ketika kita mungkin sudah meninggal seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya, teman-teman jangan ragu lagi ya untuk mencoba ya menulis ya, walaupun dengan satu jenis tulisan yang sederhana seperti pentigraf ini. Nah, teman-teman ya, untuk yang berikutnya ya kita akan coba ya membahas tentang bagaimana sih kita meramu ya ide ya menjadi cerita dalam 3 paragraf tadi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seringkali kita menemukan kejadian, ya kan? Kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita sadari ya, itu berkesan. Nah, untuk itu kita harus jeli ya
untuk menangkap peluang tersebut. Jadi misalnya ya, saya di sini memotret satu kejadian ya ketika musim pemilu kemarin ya. Jadi saya menghasilkan satu pentigraf ya yang saya kasih judul Suara Rakyat ya. Jadi ini berdasarkan kejadian yang saya alami atau yang fenomena yang kita temukan ya di masa pemilu kemarin. Nah, ini merupakan pentigraf ya yang mengangkat masalah-masalah politik ya. Jadi di sini saya juga akan bacakan lagi ya. Saya beri judul Suara Rakyat. Rashid baru saja keluar dari bilik suara. Dengan senyum tipis, ia acungkan kelingking tangan kanannya. Ada bekas tinta di sana. Satu bukti bahwa dirinya telah melaksanakan amanat demokrasi. Dari kejauhan, dia melihat Darman mengacungkan jempol kanannya. Rashid tersenyum lagi. Ia tentu ingat, sebelum datang ke tempat pemungutan suara, ia telah menerima sesuatu dari Darman. Sebuah bingkisan dan sebuah amplop sebagai tanda jadi. Proses perhitungan suara berlangsung aman. Hingga menjelang maghrib, proses rekapitulasi pemilihan kades akhirnya selesai. Masyarakat Kampung Sawah telah merayakan pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan. Tidak ada ketegangan, tidak ada gejolak dan konflik. Masyarakat tetap guyup rukun, menyambut dengan riang siapapun yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Keesokan harinya, Darman dan 5 orang rekannya datang ke rumah Rashid. Kembalikan yang kemarin kalian terima. Darman tiba-tiba mengejutkan Rashid yang sedang menyesap kopi. Loh, ada apa Pak Darman? Kami sekeluarga, saya, istri dan anak saya sudah menjelaskan kesepakatan kita. Ya, sudah menjalankan kesepakatan kita. Apalagi? Ia mencoba mengklarifikasi. Tidak bisa, buktinya jagoan kami kalah. Berarti kalian menelikung dari belakang. Jadi kami ambil lagi yang kemarin kalian terima. Sedikit membentak, Darman menunjuk muka Rashid. Merasa direndahkan, Rashid masuk ke rumah dan mencari bingkisan yang dia terima kemarin. Mana bu? Tanya Rashid kepada istrinya. Sudah kepakai pak, jawab istrinya. Kemarin kamu pilih siapa? Rashid mendesak istrinya. Sambil tersipu, perempuan itu menjawab, saya mencoblos semuanya pak. Habis gimana ya pak? Sebelum berangkat ke TPS, kami juga dapat bingkisan dari 2 calon lainnya. Duh, Rashid menepuk jidatnya. Nah, begitu ya. Jadi cerita itu bisa kita ambil dari kejadian yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kalian bisa mencoba ya mengangkat satu kejadian, kemudian kalian sajikan dalam pentigraf ya. Hanya 3 paragraf loh. Jadi saya yakin kalian bisa. Nah, setelah menyimak apa yang saya paparkan ini ya, silahkan nanti kalian dicoba ya membuat pentigraf tersebut. Semoga ya apa yang bisa saya sampaikan ya bisa bermanfaat ya. Semoga apa yang saya telah sampaikan ini juga akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, untuk yang berikutnya ya nanti kita akan diskusikan di grup ya. Kita lanjutkan lewat chatting, oke? Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.